warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitriani. Saya guru di SD Negeri 4 Palingkau Baru, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Palangkaraya. Pada hari ini, Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dengan mengambil tema 3, benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran yang ke-1 di kelas 3. Untuk lebih jelasnya, berikut praktik pembelajaran yang telah saya lakukan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Rock, rock, maju jalan. Assalamualaikum anak-anak ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Kita bertemu lagi ya hari ini. Ya. Sehat semuanya? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Sudah mandi? Sudah. Sudah mandi, sudah sarapan. Cantik, ganteng semuanya. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Yang memimpin doa hari ini Jali. Silakan pimpin doa dulu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman birahmatika ya arhamar rahimin. Sadaqallahul adzim. Untuk membangkitkan rasa nasionalis kita, seperti biasa kita akan menyanyikan lagu apa ini? Garuda Pancasila. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya berdiri. Ayo berdiri semuanya.
Benda-benda padat, benda baik, benda gas. Oke, apa tadi? Ulang. benda padat, benda cair, benda Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar tentang benda di sekitar kita dan pengelompokan benda berdasarkan ukuran, bentuk, dan warna. Nah, selain itu kita juga akan belajar benda dan membedakan antara benda dan non-benda. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Dengan mengamati video melalui laptop, siswa dapat menganalisis tentang benda dan non-benda dengan benar. 4. Dengan mengamati alat peraga, siswa dapat mengukur panjang benda dengan satuan baku dengan teliti. Nah, untuk memulai pelajaran kita hari ini, kita akan mengamati satu buah video dulu. Kalian perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik videonya. Ini video kita hari ini dan pembelajaran kita hari ini ada di tema 3, subtema 1, pembelajaran ke-1. Perhatikan ya. Halo adik-adik semuanya, berjumpa lagi dengan Kak Citra di sini. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 1. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Semangat ya, perhatikan videonya baik-baik. Setiap hari kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar. Benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Benda di sekitar kita beraneka bentuk dan warnanya. Ada benda yang berukuran besar dan ada yang berukuran kecil. Ayo adik-adik perhatikan benda-benda di sekitar kita. Bagaimana bentuk, warna, dan ukurannya? Pasti adik-adik benda-benda di sekitar kita itu memiliki bentuk, warna, dan ukuran yang berbeda-beda. Benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu? Apakah benda itu? Apakah benda itu? Nah, di sini Ibu mempunyai alat benda. Ini vas. Kalau yang ini benda. Yang kalian duduk Kursi. Kalau yang ini Hijau. ini Pulpen. apa yang dimaksud dengan benda? Ini semua adalah yang namanya Benda. benda adalah itu permasalahan yang akan kalian pecahkan di pembelajaran ini. Nah, kita akan membedakan antara benda dan non-benda. Di sini Ibu mempunyai senter. Dan ini adalah cahayanya. Kita memulai dari cahayanya, bukan dari senternya. Ini yang namanya benda. Sudah tahu kan apa tadi benda? Itu yang akan kalian pecahkan. Bedakan mana yang benda dan non-benda. Silahkan kalian simpulkan benda dan non-benda. Sebelumnya, Ibu mau kalian membaca satu persatu yang ada di buku sini. Dimulai dari Nisa dulu. Yang ini sampai ke sini. Benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu. Ya, Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. nah, kalian sudah mendengar ya, benda apa yang dimaksud dengan benda, apa yang menjadi pembedaan benda dan non-benda. Setelah kalian
yaitu apakah benda itu, yang kedua bagaimana membedakan benda dengan non benda, dan yang ketiga benda-benda apa saja yang dapat dikelompokkan berdasarkan apa saja. Kalian cari, kalian diskusikan, dan ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok untuk memecahkan masalah yang tadi ya. Kelompok 1 mejanya di sini aja, kelompok 2 mejanya di sini. Yang kelompok 1 Haira, Zia, Paris, kelompok 1 sama sana. Silakan ke sini, berarti sisanya di kelompok 2 ya. Di kelompok 2 Memel sama Nisa. Sini ya. Berarti ini kelompok 1 siapa? Haira, Sana, Paris, ya. Kelompok 2 Nisa, Aki, Gali, dan Memel. Nah, itu sudah membagi kalian menjadi 2 kelompok. Sekarang kalian pecahkan permasalahan yang ibu bagikan kepada kalian tadi melalui LKPD. Nah, ini adalah LKPD. Di dalam sini ada pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian pecahkan dari masalah yang tadi. Oke, ini LKPD-nya. Kalian kerjakan LKPD 1 dikelompokkan mana bentuk, ukuran, dan warna. Silahkan kalian kerjakan. Ibu beri waktu 15 menit untuk kalian mengerjakan LKPD-nya secara berkelompok. Silahkan berdiskusi dengan teman sebangku. Silakan kalian kerjakan dengan teman sebangku kalian, berdiskusi ya. Kalau ada yang tidak mengerti, silakan ditanyakan kepada ibu. Silakan ditulis kesimpulannya. Kalian simpulkan. Tadi sudah dijelaskan kalau benda itu ada bermacam ukuran, bentuk, dan warna. Silahkan kelompokkan di LKPD-nya masing-masing. Mana yang bentuknya, mana yang sudah semua? Ngerti kan? Ngerti. Silahkan dibuat kesimpulan. Kita lanjut melihat video berikutnya tentang mengukur panjang benda. Perhatikan video yang ibu bagikan sekarang. Dilihat baik-baik, diperhatikan baik-baik. Halo semua, selamat datang kembali di pembahasan materi untuk kelas 3. Kali ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang mengukur panjang dengan ukuran baku. Nah, sekarang kita simak bersama-sama.
panjang baku. Nah, seperti Perhatikan baik-baik video yang ditayangkan di laptop ya. yang pertama adalah meteran pita. Nah, meteran pita. Pernah melihat meteran pita? Benar. Nah, ini ya. Ini namanya meteran pita. Ingat ya, ini namanya meteran Pita. Oke, selanjutnya. Yang kedua Kedua, is garis. Ini yang sering kalian gunakan di sekolah, yang digunakan sehari-hari. Ini biasanya digunakan kalian sehari-hari di sekolah ataupun di rumah. Kalau yang ini biasanya untuk mengukur tingkat pinggang. Buat orang menjahit biasanya pakai ini ya. Oke, selanjutnya perhatikan lagi videonya. yang ketiga ada meteran saku Nah, yang ini dan ada meteran roll besar. itu meteran-meteran yang lainnya Alat selain meteran ukur pita pada dan tersebut menggunakan satuan penggaris. yaitu sentimeter atau biasa disingkat cm dan meter atau biasa disingkat m. Nah, penggunaan alat ukur tersebut tergantung seberapa panjang benda yang akan diukur dan kemudahan penggunaannya. Meteran saku atau disebut meteran roll kecil biasanya digunakan oleh tukang kayu. Ini pernah melihat ini? Nah, biasa digunakan oleh siapa? Hah? Tukang bangunan. Memangnya di rumah ada? Oh, ada. Siapa yang di rumah punya meteran ini? Oh, bisa ada katanya. Berarti tiap hari bisa melihat meteran ini ya. Atau lebar kayu. Nah, dan ada Nah, kalau yang meteran pernah melihat? Nah. Di mana? Di rumah kita. Oh, ini biasanya dipakai untuk jalan. meteran roll besar Pernah ya? biasanya digunakan oleh tukang bangunan. Jadi, untuk mengukur satuan panjang, kita bisa menggunakan penggaris dan pita pengukur atau pengukur yang lainnya yang bisa kalian lihat tadi, yang dapat kalian lihat di laptop. Sekarang, Ibu akan memperlihatkan cara mengukur dengan penggaris melalui alat peraga yang ada di depan sini. Alat peraga kita sederhana supaya kita bisa mengukur apa saja yang ada di ruangan ini kecuali benda-benda yang besar seperti kursi, meja itu tidak bisa. Jadi yang bisa kita ukur di sini apa saja? Buku apa lagi? Penggaris, pulpen. Nah, coba ya kita ukur dengan papan ukur penggaris kita, alat peraga sederhana kita. Ini apa? Ini benda apa namanya? Spidol. Kita letakkan mulai di berapa? Terakhirnya berapa? Di mana? 15. Berarti 15 cm. Kita memakai satuan baku. Satuan baku ada yang namanya sentimeter. Kalau satuan tidak baku namanya biasanya depak atau langkah. Itu namanya satuan tidak baku. Nah, kita memakai satuan baku menggunakan penggaris yaitu sentimeter. Ini tadi berapa? 15. Ini pulpen. Yang ini juga pulpen. Dilihat dari kasat mata, panjang yang mana? Benda yang mana? Yang ini ya. Kita coba ukur. Di sini ada ukur penggarisnya 1 sampai 10 berarti 10 cm. Yang ini 20 cm, yang ini 30 cm. Sekarang kita coba mengukur ini ya. Mulai dari 0. Berapa? 14. Kalau yang ini berapa? 14. Tuh, sama. Yang ini tadi berapa? 15. 15 bukan? 15. Beda 1 cm.
14,5 cm. Coba mulai dari kelompok 1 dulu ya. Diukur buku, coba diukur buku sini. Dari atas, berapa? Berakhirnya di mana? 20 cm. Coba LKPD-nya, bisa LKPD-nya diukur? Dirapikan dulu. Bisa? Cukup apa tidak? Berarti lebih dari 30 cm. Sekarang apa lagi yang bisa diukur? Pulpen. Mana pulpennya? Berapa? 13. Mengerti? Ada yang ditanyakan? Sekarang di kelompok 2, coba ukur yang ada di atas meja kalian. Coba. Berapa? 14. 21. Sama? Beda buku. Ini dulu. Nah, berarti beda. Setiap buku berbeda-beda. 20 cm. Oke, mengerti? Sudah mengerti ya? Sudah. Penggaris biasa memang kalian gunakan untuk mengukur sehari-hari di sekolah ataupun di rumah. Sudah mengerti? Sudah. Ada yang ditanyakan tentang alat peraga kita? Tidak. Kalau tidak ada, silahkan kerjakan LKPD 2 kalian. Di situ ada soal, ada tugas buat kalian, hitung gambar di situ menggunakan penggaris kalian masing-masing. Dan dijawab di kotaknya. Silahkan dikerjakan LKPD 2 kalian, dihitung gambar yang ada di situ. Gambar apa aja yang ada di LKPD 2? Ya, betul. Ada pulpen, pensil, spidol, penghapus, dan papan tulis. Silakan diukur menggunakan penggaris kalian. Dimulai dari 0 dulu. Terakhirnya di mana? Kalau ada yang tidak mengerti silakan ditanyakan. Kalau kita yang ukur yang ini, tapi kalau yang ukur dari atas berbeda. Berapa? Berapa? Kalau yang di bawah? 8. Sudah semua? Sudah. Mengerti ya? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, silahkan kalian presentasikan
bersama tim satu kelompok. Silakan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan jawaban kami. Kelompok 1, benda besar, mobil, motor, lemari, rak buku. Kelompok 2, benda berbentuk segi empat, lemari, kotak pensil, buku, jarum, lemari buku. Kelompok 3, benda berdasarkan warna putih, baju, papan tulis, zip, organisasi. Simpulannya, benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang. Benda mempunyai ruang dan dapat ditimbang, sedangkan non-benda tidak. Benda dikelompokkan menjadi 3, yaitu berdasarkan warna, berdasarkan bentuk, berdasarkan ukuran. Jelas? Kelompok 2 jelas? Ada yang ditanyakan kelompok 1? Jelas banget katanya. Kelompok 1 ada yang ditanyakan dengan kelompok 2? Tidak ada. Berarti sudah jelas ya? Sekarang beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 3. Kelompok 1 silakan mempresentasikan hasil pekerjaannya ke depan. Kami dari kelompok 1 yang kelompok 1 benda berwarna putih. Mobil. Kesimpulannya, Benda adalah segala sesuatu yang mempunyai ruang dan dapat membedakan benda dan non-benda adalah benda mempunyai ruang dan dapat ditimbang. Benda di kelompok ada yang ditanyakan untuk kelompok 1? Kelompok 2? Mau ditanyakan? Berarti jelas ya? Jelas. Kelompok 1 silahkan duduk. Yang perwakilan si Hafiz. Hafiz ketua kelompok 1. Silahkan. Kalau ada yang ditanyakan, Paris ya? Salah ibu. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Ada yang mau ditanyakan enggak sama ibu? Atau ada yang belum mengerti? Nah, berarti tadi kalau benda, apa yang dimaksud dengan benda tadi? benda segala sesuatu yang menempati ruang. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan masa. Berarti non benda tadi? Non benda tidak ya. Untuk kelompok berdasarkan warna. Kalau berdasarkan warna hijau yang ada di sini apa? Daun bisa hijau. Kalau yang berwarna kuning? Kalau berwarna merah? Celana. Selain celana? Rok. Nah,
Soal evaluasi ini kalian kerjakan ya. Evaluasinya. Kerjaan masing-masing. Soal evaluasinya dikerjakan masing-masing. Beri nama, beri kelas. Silakan kerjakan soal evaluasinya. Soalnya ada 5 aja soal evaluasinya. Sudah selesai? Sudah. Sudah. Kalau sudah silakan kumpul ke depan di sini. Soal evaluasinya deh kumpul. Sudah ya? Kita sudah mengerjakan LKPD 1, LKPD 2 dan sudah mengerjakan soal evaluasi. Sekarang kita akan menyimpulkan semuanya yang kita pelajari hari ini. Dimulai dari benda yang di sekitar kita. Ibu sekarang mau bertanya lagi kepada kalian. Apa yang dimaksud dengan benda tadi? Segala sesuatu yang menempati ruang dan massa. Contohnya apa saja benda yang menempati ruang dan massa? Contohnya apa saja? Ya, kalau itu berdasarkan warna, berdasarkan bentuk, berdasarkan ukuran. Kalau benda, kan ada benda mati dan ada benda hidup. Benda mati dan benda hidup sama-sama memiliki ruang dan massa, kecuali non benda. Kalau yang ini benda, yang ini benda. Kalau cahayanya non benda. Ya, kalau cahayanya ini tidak non benda. Nah, di sini ibu mempunyai gambar lagi. Panas api unggun. Ini termasuk benda atau non benda? Minyak goreng? Benda. Kan bisa ditimbang. Iya. Cahaya lampu? Benda. Ember? Benda. Ember benda apa benda? Es? Benda. Bisa ditimbang kan? Balon? Benda. Suara? Nah, suara kita termasuk benda atau tidak? Benda. Karena tidak ada ruang dan massa. Kalaunya hewan? Benda. Lemari? Benda. Kalau ini benda di sekitar kita yang mempunyai beragam ukuran, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang dan ada yang pendek. Kalau dikelompokkan menjadi ukuran, ini lemari termasuk besar atau kecil? Besar. Kalau ban? Kecil. Kalau kursi? Besar. Kalau yang buku? Kecil. Nah, di sini juga ada
Bola. Kalau bentuk bola berbentuk apa? Bola. Nah, lingkaran atau bulat. Kalau yang ini Tiga. kalau yang ini, nah ini Tiga. ini persegi, ini persegi. Nah, kalau berdasarkan warna, sudah mengerti ya? Kalau berdasarkan warna, benda wortel warnanya apa? Orange. Orange. Kuning. Kalau yang ini, Merah. hitam. Kalau yang kalian pakai, Merah. nah itu semua adalah benda dan non benda. Sekarang pengukuran. Tadi pengukuran ada yang dinamakan dengan pengukuran tidak baku dan baku. Kalau pengukuran baku, depak atau langkah. Ini kan tidak pasti. Depak ini tidak pasti berapa panjangnya. Kalau kita menggunakan penggaris, kita bisa tahu berapa panjangnya dan dinamakan dengan sentimeter. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada yang ditanyakan, pelajaran apa yang kalian sukai hari ini? Matematika. Kenapa kalian suka matematika? Pelajarannya seru. Seru. Senang nggak hari ini? Senang. Semangat? Semangat. Mau mendengar semangatnya lagi? Oke, semangat. Nah, untuk tindak lanjut, Ibu akan memberikan kalian tugas yang akan dikerjakan dengan orang tua di rumah. Silakan kerjakan di rumah bersama orang tua. Besok kita bahas sama-sama. Besok kita kembali lagi ke sekolah bersama membahas soal yang Ibu kasih ya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Paris. Silakan doa Paris. Kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita mengucapkan syukur dan berdoa kepada Allah untuk mengakhirinya. Ayo.